terlihat adik-adik? Ya. Jadi Bisa, ini ada anjing di mana mengalami luka yang terbuka. Ini akibat gigitan atau akibat, biasanya ini karena seperti ini perkelahian di daerah bukalis, ya. Kita lihat bahwa kulitnya sudah mengalami nekrose, ya. Ya, saya ulangi dari awal ya. Nah, ini ya, anjingnya. Nah, ini adalah luka yang sudah mengalami nekrose, kulitnya flappy, ya, kering, lukanya terbuka. Ya, ini sudah agak lama, paling tidak 5 hari sampai 5 sampai 7 hari, ya, sudah kering. Kemudian permukaan muskulaturnya juga sudah hitam, ya, nekrotik. Di sini tidak terlihat adanya perdarahan. Ya. Nah, gini kondisi seperti ini kita harus melakukan kombinasi antara eksisi dan debridement, ya adik-adik. Pasti dengan menggunakan anestesi umum, ya. Terlebih dahulu dipuasakan, kemudian premedikasi, kemudian baru menggunakan anestesi umum. Di sini digunakan inhalasi, ya. Adik-adik, ini lihat ada selangnya merupakan anestesi inhalasi, ya. Ini untuk monitoring pulsusnya, ya. Nah, kemudian bagian yang kering tadi kita eksisi, digunting dengan menggunakan gunting, tidak ditunjukkan, sudah langsung bersih, ya. Kemudian dikuretase. Nah, ini akan terlihat jaringannya merah, namun masih terlihat adanya kantung di sini, ya, kantung yang tadi nah ini kantung, ya. Nah, kalau kita mau mempertautkan kedua tepi permukaan luka, itu harus kita lihat mana bagian yang tidak terlalu tinggi tegangannya pada kedua tepi permukaan luka. Di bagian ini tidak terlalu tinggi tegangannya, jadi dijahit terlebih dahulu. Ini ditarik dari yang proksimal, ditarik dari yang distal, kemudian dijahit, ya, parsial. Jadi ini termasuk perawatan luka yang terbuka, ya. Dijahit, kemudian ini sudah mengalami penyembuhan, dibuka jahitannya, kemudian sekarang kita mengerjakan yang ini. Nah, selama menunggu kita melakukan penjahitan pada bagian yang panjang ini, dilakukan perawatan luka terbuka dengan menggunakan antibiotika atau obat-obat atau krim base, ya, kalau ini jangan krim base, yang ointment, ya, yang plasenta, yang gel, ya. Nah, ini sekaligus dilakukan spaying, neter, ya, saking ngototnya. Dilakukan neter, jadi dilakukan steril sekali, ya, tidak dibuang testikelnya, tapi hanya diikat, ductus deferensnya, kemudian dipotong, ya. Nah, setelah dilakukan penjahitan pada bagian yang panjang ini akan terlihat seperti ini, ya, masih banyak keropengnya, masih banyak jaringan kering di sini, kropeng, ya, tapi sudah terjadi granulasi, ya. Nah, akhirnya terjadilah proses penyembuhan, tentunya dengan kombinasi kita memberikan pengobatan topikal dan oral, ya. Sudah sembuh, ya, seperti ini. Nah, hewannya sudah bisa mengalami kondisi yang menyenangkan untuk dia, ya. Saya akan ulangi. Ya, saya akan ulangi lagi. Saya akan ulangi dari awal, adik-adik. Ya, ada anjing yang mengalami luka terbuka, ya, sudah mengalami nekrose, ya. Minimal 5 sampai 7 hari ini umur lukanya, sudah kering. Nah, kulitnya flappy, terbuka, ya, kering ini. Ya, ini harus kita buang dengan melakukan eksisi jaringan, ya. Nah, prosedur ini harus menggunakan anestesi umum yang terlebih dahulu dipuasakan 5 sampai 7 jam, ya. Hati-hati adik-adik, jangan terlalu lama memuasakan karena terjadi metabolik asidosis, ya, 5 sampai 7 jam. Nah, kemudian kita anestesi umum. Nah, ini, ya.
Kemudian ini nanti dilakukan eksisi, ya, dibuang. Ya. Setelah dieksisi, dicuci, dibersihkan dengan antiseptik, baru kita lakukan kuretase. Nah, akhirnya seperti ini lukanya. Sekarang kita harus mengambil satu keputusan mana yang mau dijahit. Tentunya yang dijahit yang tegangan kedua tepi permukaan lukanya tidak terlalu tinggi. Nah, ini yang dipertautkan. Ya. Dijahit terlebih dahulu. Yang ini dirawat, perawatan luka terbuka. Ya. Di sini ada kantung, masih ada kantung. Jadi jangan langsung dibuang seluruhnya. Ya memang bisa, cuman proses penyembuhannya nanti lebih lama. Ya, karena membutuhkan jaringan granulasi. Nah, bagian ini dijahit, ya, kantong ini di sini ada kantung, dibiarkan dahulu. Ya, nanti dipakai untuk mengalirkan eksudat yang masih ada pada tindakan penanganan yang lanjut. Ini dijahit, udah dilepas dari jahitannya kurang lebih 5-7 hari. Sekarang ditangani yang sini. Ini dijahit juga parsial, jahit sebagian, kemudian sebagian. Nah, baru setelah itu ditutup lubangnya. Ya. Setelah semuanya bertaut, ya kelihatan sudah rapi, tapi belum sempurna ini. Ini masih terbuka, ya, ditutup lagi, dijahit lagi, dipertautkan lagi. Ya, supaya lebih sempurna penyembuhannya, karena jaringan granulasi yang dibutuhkan harus lebih banyak kalau terlalu jauh. Kemudian ini sekaligus denoter atau steril dengan tidak membuang testikel, tapi hanya memotong ductus deferensnya, ya, diikat-ikat kemudian dipotong. Nah, ini hasil akhirnya akan terlihat seperti ini, ya, masih banyak jaringan granulasi yang dibutuhkan, dan ini keropeng, pengeringan pada bagian luar, ya. Pada proses penyembuhan pasti ada keropeng-keropeng seperti ini, ya. Nah, kemudian disalep dengan krim base, pakaikan Elizabeth Kohler supaya tidak digaruk karena ada rasa gatal. Setelah proses dilakukan, maka terjadilah penyembuhan. Tapi kadang bulunya tidak bisa tumbuh, adik-adik, ya, tergantung kerusakan pada kulit. Kalau kerusakan kulitnya parah, biasanya bulunya tidak akan tumbuh sempurna, gundul. Tapi ya sudahlah, cukup happy untuk anjingnya, ya. Ini kelihatannya rescue, anjing yang direscue, ya, untuk mainan anaknya, ya. Ini satu contoh di mana kita bisa melakukan penanganan pada luka-luka terbuka, baik itu luka terbuka karena gigitan ataupun luka terbuka yang disebabkan kasus yang lain. Tapi biasanya untuk anjing ini, anjing yang ada di sini adalah tunnel berkelahi, ya. Nah, sudah menunjukkan satu kondisi di mana anjing ini bisa hidup dengan sangat senang, nah, ya, dengan pemiliknya yang baru. Saya akan sharekan klip yang satunya, yaitu mengenai penanganan pada absesnya sendiri, ya, pada absesnya sendiri. Ngapunten, saya akan stop share dulu. Adik-adik tidak usah khawatir.